damaikan atas Bolivia. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana, orang-orang kudus-Mu yang ada di sana Tuhan. Terus mereka boleh terus Tuhan memohon kepada Engkau buat keselamatan bangsa ini. Engkau terus menguatkan iman mereka, gereja-gereja-Mu yang ada di sana Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Bila mereka terus mewartakan kabar keselamatan yang daripadamu, bila setiap jiwa-jiwa yang ada di sana juga boleh menerima Injil keselamatan yang daripada Engkau. Kami percaya Bolivia boleh dituai bagi hormat kemuliaan-Mu. Segala yang baik, segala yang kudus terus Engkau kerjakan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berkatakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Engkau yang berdaulat penuh atas bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang Engkau pilih Tuhan. Biarlah bangsa ini terus menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Mulai dari setiap pemimpin-pemimpin yang tertinggi atas bangsa kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai aparat yang paling bawah. Tuhan yang terus bekerja atas kehidupan mereka. Integritas ada atas pemimpin bangsa kami yang boleh membawa kemajuan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Bahkan segala korupsi yang ada di bangsa kami saat ini kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami gantikan dengan roh takut akan Tuhan atas bangsa Indonesia, atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Bila bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati Tuhan, karena ada setiap pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami Indonesia. Kerinduan kami, mereka juga boleh menerima keselamatan yang daripadamu. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami, baik air tanah, udaranya, ekonominya Engkau memberkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang terus berdaulat dan Engkau yang terus bekerja dengan luar biasa atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mengangkat kota Hong Kong ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati kota ini Tuhan. Damai sejahtera atas kota Hong Kong, di mana kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu kesejahteraan tempat ini, kota ini juga boleh menjadi kesejahteraan kami setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan kota ini, Engkau memberkati kota ini, bahkan Engkau menyembuhkan, mentahirkan kota ini menjadi kota yang diberkati Tuhan, menjadi kota yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus menopang buat setiap pemimpin-pemimpin gereja kami yang terus berjaga-jaga, yang terus berdoa atas setiap kami umat-umat-Mu. Kami terus menopang buat Pastor Johan Nandoyo, Pastor Betty. Engkau memberkati juga Pastor Heri, Ibu Lydia Tuhan, Pastor Jimmy dan Ibu Linda yang ada tempat ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Setiap firman yang ditaruh, setiap visi misi yang baru, pesan-pesan ilahi yang baru, terus Engkau tambah-tambahkan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui setiap pelayanan yang Engkau percayakan, membawa setiap umat-Mu, membawa setiap gereja-Mu untuk lebih lagi mengerti akan isi hati-Mu. Dan kami boleh bersama-sama mempersiapkan jalan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menopang hamba-Mu Pastor Elias yang akan menyampaikan isi hati-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru mengalir atas kehidupan hamba-Mu. Setiap firman yang boleh disampaikan, yang boleh ditabur hari ini, firman yang hidup, firman yang berasal daripada-Mu. Kami percaya tidak ada satupun yang sia-sia, karena yang Engkau sendiri akan memberi pertumbuhan atas setiap umat-umat-Mu. Diberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan saja yang boleh bekerja atas kehidupan hamba-Mu. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan, yang boleh bersama-sama beribadah. Kami percaya sesuatu yang baru boleh diterima jemaat-Mu. Saat mereka datang tidak akan sama lagi saat mereka pulang, karena mereka berjumpa dengan pribadi-Mu, berjumpa dengan Engkau sendiri.
Kami percaya yang haus akan dipuaskan, yang lapar akan dikenyangkan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan yang saat ini terikat Tuhan membebaskan. Kemerdekaan terjadi atas tempat ini. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan, amin. Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Seperti Rasul Paulus memesankan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Berapa banyak dinumbang hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Berikan tangannya buat Allah kita. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Sungguh karya-Mu bagi kami, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau dihidup.
ku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa gereja-Mu, bawa ku erat di hadirat-Mu. Bawa setiap umat-Mu bagi hari ini Bapa, ke tempat kudus-Mu yang kudus. Persembahan bagi-Mu. Jiwa kami aman, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari sembah Dia, bawa ucapan syukur-Mu, mari bawa sembah-Mu yang terbaik, yang termanis, yang terindah, yang mulia. Katakan Kau baik Tuhan, Engkau baik, kami sembah Engkau, pemilik hidup kami. Engkau segalanya, Engkau rela mati bagi kami untuk menebus segala pelanggaran dosa kami. Terima kasih. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup bersama-Mu Tuhan selama-lamanya, selamanya bersama-Mu. Oh Yesus, Kau berperkara bagi setiap umat-Mu bagi hari ini Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terus bawa kami Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi dengan Kau. Sebab dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Tuh Yesusku yang terindah, selamanya ku
choir menyembah Tuhan. Biarlah jemaat dan menyanyikan pujian ini. Datang kepada Tuhan seperti kekasih-kekasihnya. Amin. Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Mari bawa segenap hidupmu kepada Tuhan. Membawa hidup. Benar Tuhan. Amin. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu.
Siongkong Kaulun akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita mau lebih lagi menari buat Tuhan, amin. Kita sudah ditebus, kita adalah kekasihnya Tuhan, amin. Kita mau rayakan kemenangan kita karena penebusan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat itu atas kita. Haleluya, mari kita menari buat Tuhan. Kita disayang Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi. Rasakan sayangnya Tuhan yang begitu luar biasa itu. Kita dengan pelan mau nyanyikan lagu ini sambil merasakan apapun pergumulan Bapak Ibu, kita bersandar sama Tuhan Yesus. Dia ada. Kayak gini, ibaratnya Tuhan ada di samping kita. Kita sandaran gini sambil bilang, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Rasakan Bapak Ibu, Tuhan sayang sama kita semua. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi Bapak, nikmati arus setiap masalahmu. Thank you Lord, terima kasih Bapak. Aku diangkat jadi anaknya, aku di
sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Allah yang dahsyat itu. Dia menganggap kita sebagai anaknya, amin. Kita percaya sepenuhnya buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yuk kita mengasihi teman-teman kita, amin. Ya coba, sayang disayang, kamu disayang Tuhan, amin. Tunjuk kanan kirinya. Sayang, sayang, disayang. Katakan kamu disayang Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anak Tuhan. Diangkat jadi anaknya. Kamu disayang Tuhan. Katakan kamu disayang. Kamu disayang Tuhan. Katakan kamu disayang. Kamu disayang Tuhan. Yang disayang Tuhan, lambaikan tangannya buat Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat kesayangan-Mu. Kami adalah umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Dan bila setiap kami seperti Rasul Paulus, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama kami hidup. Selama ku hidup, amin. Doa kami di hadapan Kau hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu hari-hari ini Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, sebab Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Tepuk tangan ya buat Allah kita. Bapa, terima kasih lewat pujian penyembahan Engkau hadir dan kami rasakan Engkau sungguh mengasihi kami semua di tempat ini. Engkau datang untuk mencari orang berdosa. Kami orang-orang berdosa Tuhan, yang Tuhan pulihkan. Kami orang-orang berdosa, yang Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa. Dan Kau pakai kami hari ini dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam berteman, bahkan di kantor, di usaha, bahkan di gereja-Mu Tuhan. Engkau pakai kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau setia mengiring-Mu. Apapun yang terjadi kami mau bayar harga Tuhan. Dan kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan, bukan manusia. Apa yang kami lakukan, gerak-gerik kami untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami tidak mencari pujian dari orang, dari manusia. Kami hanya mau menyenangkan-Mu, Tuhan Yesus, yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini urapi hamba-Mu, dan biar kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, Kau memberkati seluruh umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Yuk tepuk tangan yuk buat Allah kita. Kasih salam kiri kanan, kamu disayang Tuhan. Bilang kamu disayang Tuhan. Tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Sekali lagi tepuk tangan ya. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, saya merasakan hadirat Tuhan selalu ada di BHC Hong Kong ya. Jadi pertahankan itu semua. Karena sorry ya, nggak semua gereja begitu loh yang dirasakan ada hadirat Tuhan yang kuat gitu ya. Tapi di tempat ini itulah. Kenapa hadirat Tuhan? Ya memang dia hadir waktu 2 orang ya, 2-3 orang ada berkumpul mengangkat pujian, dia tuh hadir. Dan dia hadir waktu ada orang yang berseru memanggil namanya. Jadi dia hadir karena kamu. Coba ngomong kiri kanan. Tuhan hadir karena kamu. Katakan amin ya. Jadi Tuhan hadir karena kita dan tidak masalah yang siapa yang berdiri di sini. Saya pernah baca artikel kegerakan revival di China. Wah, itu dahsyat sekali. Dia bilang, jadi ada orang Indonesia datang ke sana. Dan dia kaget melihat kegerakan di China itu ya. Dan dia bilang pemain musiknya tuh pemain musik biasa. Dan cuma 1 orang main piano. Tapi hadirat Tuhannya luar biasa. Yang nyanyi juga suaranya fales-fales. Iya, dia orang Indonesia dengar itu semua. Tapi semua dilawat. Wah, semua nyanyi. Dikatakan begini, orang duduk sampai ke toilet. Jadi yang di toilet dia nggak tutup hidung, bau gitu ya. Tapi tetap nyanyi luar biasa. Ya, toilet-toilet di China itu yang kalau engkau pergi zaman-zaman dulu gitu ya. Itu joroknya minta ampun. Ya, tapi di sana aja dilawat Tuhan. Jadi saya mau bilang saudaraku, benar-benar hadirat Tuhan itu karena kita. Karena kita berkumpul, Tuhan itu hadir karena umatnya. Katakan amin, tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi hari ini bahkan dikatakan gini, yang bawa firman itu juga orang biasa, bukan pendeta. Karena mereka gereja di bawah tanah itu dulu saudaraku. Jadi yang bawa firman pun orang biasa. Itulah kalau Roh Kudus udah bekerja, sesuatu yang dahsyat itu terjadi. Katakan amin. Nah hari ini mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Menyediakan tempat kudus bagi Allah. Katakan amin. Nah hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita. Coba next slide-nya. Ya, mari baca sama-sama. Keluaran 25 ayat 8. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Nah ini perhatikan saudaraku. Ini perintah Tuhan. Supaya kita ingat. Kita sediakan tempat yang kudus bagi Tuhan. Supaya apa? Aku diam
di tengah-tengah mereka. Jadi banyak orang percaya Tuhan itu ada, tapi tidak semua mengalami Tuhan itu hadir. Coba saya mau tanya ya, siapa yang tadi merasakan hadirat Tuhan? Gak apa-apa. Kalau engkau gak ngerti, aduh aku gak ngerti Pak, apa ya hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu sesuatu yang membawa engkau ada damai sejahtera. Ya, gak tahu kenapa ada damai sejahtera, ada sukacita. Terlebih lagi mungkin tanda-tandanya ada juga air mata. Ya tadi waktu lagu sayang, sayang, disayang. Waktu kita praise kan sayang, sayang. Ya saya karena jaim aja nih. Biasanya juga sayang, sayang gitu ya. Nanti saya lihat keadaan jemaat dulu nih pada joget nggak nih ya. Waktu diangkat suaranya lagu slow begitu, waduh hadirat Tuhan itu turun. Semua yang tugas di sini saya lihat matanya berkaca-kaca. Saya pun udah berkaca-kaca. Beberapa jemaat saya lihat ya, kamu juga. Makanya saya hampiri kamu. Jadi jangan malu waktu Tuhan hampiri kita. Waktu di gereja Tuhan di tempat ini bebas. Engkau mau menari, engkau mau menangis. Karena ini rumahnya Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Nah, ada banyak orang percaya Tuhan itu ada. Tapi enggak semua mengalami Tuhan itu hadir. Nah ini kenapa begitu? Mungkin waktu berangkat hatinya tuh udah banyak kesal. Makanya kalau mau ibadah jaga hatimu. Katakan amin ya. Pokoknya kalau mau ibadah ada sesuatu yang gak enak, udah jangan dihiraukan. Ya, ampunin aja, anggap lalu aja, aku mau ibadah. Ketemu orang yang bikin kesel, udah lalukan aja. Kalau orang Inggris bilang di-ignore aja. Dibuang aja saudaraku ya. Jadi karena engkau harus jaga hatimu. Ini kita bukan ke gereja loh sebenarnya. Kita ke rumah Bapa, ke rumah Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi kalau kita mau pergi hari Minggu ngomongin begini. Yuk kita ke rumah Tuhan. Wah langsung beda sikap hatimu ya. Jadi ada perbedaan besar antara mengetahui Tuhan itu ada. Dan mengalami Tuhan tinggal dalam hidup kita. Beda sekali. Ya, kalau saya tahu Pak Prabowo itu presiden. Tapi waktu saya datang ke rumahnya, tinggal di rumahnya, dan ketemu beliau, mendengar sapaannya, halo Elias. Ya, dia kan nggak ngomong, shalom Elias gitu ya. Halo Elias, oh beda sekali. Makanya mengerti bahwa Tuhan ada di rumahnya, di gereja Tuhan, dengan mengalami Tuhan tinggal bersama dengan kita, itu beda sekali. Makanya kau harus alami itu semua. Dan Tuhan sesungguhnya mau tinggal bersama dengan kita. Tadi ayatnya bilang begini, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Katakan amin ya. Bayangkan seseorang punya rumah yang indah, besar, bersih, ya, dan lengkap. Bayangkan ya, orang punya rumah besar, bersih, lengkap ya, indah semua. Tapi rumah itu kosong, tidak ada kehidupan. Apa artinya rumah itu? Rumahnya besar, indah, megah, ada kolam renang, ada tempat fitness, ada apa lagi? Ibunya punya ruangan untuk salon, untuk ini, pokoknya perawatan lah. Pedikur, manicure, dia tunjukin ini Pak, ruangan istri saya, wah. Jadi bukan dia pergi ke salon, orangnya diborong ke sini, saudaraku. Gak usah tanya itu harganya. Ya, mau pergi kemanapun, lihat ini. Tapi rumah itu kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, begitu juga hidup kita. Bisa aja terlihat baik dari luar. Tapi ini jujur, kalau kita kosong tanpa hadirat Allah, aduh, apa artinya hidup kita? Makanya waktu engkau merasakan, iya Tuhan, aku nih kayak rasa kosong Tuhan. Nah engkau kembali kepada Tuhan di pagi hari ini. Katakan amin ya. Tuhan itu tangannya selalu terbuka. Coba tangannya begini. Tangan Tuhan itu selalu terbuka buat kita. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Katakan amin ya. Nah, apakah hidup kita hanya rapi secara rohani? Ini periksa dirimu. Atau benar-benar
Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Rasakan itu ya. Gimana sih Pak supaya Tuhan tinggal kepada kita? Yang paling gampang, kita undang. Kita undang Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Satu ketika, istriku bilang begini, Hani, besok kan lebaran, gitu ya. Hani itu isi saya ya, namanya Natasha, ya. Hani itu sayang, bukan madu ya. Kalau madu berarti saya Winnie the Pooh gitu ya, beruang. Jadi dia ngomong gini, kami berdua panggilnya Hani-Hanian gitu loh. Hani, besok kan lebaran, kita nggak mau kalah juga. Oh ya, apa itu? Saya bilang, saya mau masak ketupat sayur. Pakai rendang, ada ayam opor segala macam. Oh ya, terus saya undang saudara-saudara saya datang. Oh ya, siapa aja dia sebut. Oke, Hani tolong siapin ya, bangku-bangku meja. Saudaraku, besoknya pagi-pagi, waduh, itu saya ngepel, kan pembantu udah pulang, saya jadi osin gitu ya. Jadi udah deh, bersih-bersih semua. Terus saya nyeletuk, ini kayak Pak Prabowo mau datang ke rumah kita aja nih, saya bilang. Semua dibersihin, semua dibersihin, semua dibersihin. Sampai meja-meja, gelas-gelas yang terbaik kita keluarkan. Karena apa? Ada tamu khusus. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ya, apakah benar-benar Tuhan tinggal dalam diri kita? Nah, hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita. Allah rindu, next lagi, Allah rindu tinggal di tengah kita. Sebenarnya baca sama-sama. Mundur dulu. Baca sama-sama. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini firman Tuhan. Sejak Yesus datang, bait Allah yang dulu betul-betul bangunan, sejak Yesus datang, bangunan itu dirobohkan. Jadi Tuhan gak ngelihat gereja kita sebesar apa, sebagus apa. Jadi salah kalau kita kepingin punya gereja megah, hebat. Aduh, Tuhan gak lihat itu. Yang lihat siapa? Kita. Senyum kiri kanan. Tuhan gak ngelihat bajumu. Ngomong kiri kanan, Tuhan gak lihat bajumu. Tapi kita harus sopan. Karena kita menghadap hadirat Tuhan harus sopan. Harus sopan. Kapan kita sopan? Hari Minggu aja apa setiap hari? Setiap hari. Kita nih bait Allah loh. Kalau kita bait Allah, sorry ya, perutnya kelihatan gimana tuh? Nangkap gak saudaraku? Kalau kita bait Allah, celananya begini, pantatnya sampai dipamer. Gak tepat ayat ini, makanya kita kembali lagi nih. Ngerti ya? Bait Allah bukan cuma hari Minggu. Bait Allah seterusnya. Saya lagi makan soto ayam. Ci, soto ayam campur ya 1. Apalagi Pak, tempe, tahu gitu ya. Waduh mantap nih Ci, saya ngomong. Sebenarnya ngomong gini, Shalom Pak Pendeta ya. Aduh, Pak Pendeta jadi panggil. Untung saya benar. Ngerti saudaraku? Kita harus benar dimanapun kita ada. Ya, saya pakai celana pendek yang sesuai, pakai sepatu olahraga karena baru jalan pagi. Jadi di mana-mana kita tuh jadi contoh. Kita tuh dibaca, oh kamu orang Kristen ya. Kita tuh di center. Bilang kiri kanan, kamu tuh bintangnya Tuhan, ngomong bintangnya Tuhan, bukan bintang dunia ya. Ya, all star gitu loh. Semua ini, kita semua ini all star. Ngerti saudaraku? Makanya ini dulu nih. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kalau bait Allah tentunya yang bagus-bagus yang dimasukin. Dan tentunya yang keluar dari mulut tuh yang bagus-bagus. Katakan amin. Bukan kebun binatang. Ya, tapi semua yang bagus-bagus. Lihat ini. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Yuk hari ini kita kembali. Kita menyadari bahwa aku tuh bait Allah. Katakan amin. Dandanan juga biasa aja, bait Allah. Coba kalau dandanannya menor. Ada loh yang serem loh, bibirnya dikasih warna hitam loh. Ininya hitam juga nih, eyeshadow semuanya hitam. Shalom Pak, kukunya hitam. Aduh saya bilang nih, ini gak cocok ini bait Allah nih. Kau nangkep ya. Tadi
Bait Allah itu, wah nyanyi semangat penuh dengan sukacita. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Oke, next lagi. Nah, Allah rindu tinggal di tengah kita. Bukan kita loh, Allah rindu loh. Kalau kita rindu nggak sama Allah? Perlu diuji. Perlu diuji, coba. Siapa yang mau datang lagi ibadah kedua? Nggak ada yang mau, jarang kecuali yang tugas. Itu aja udah menunjukkan kita tuh nggak rindu, nggak seneng sama Tuhan. Betul nggak? Hanya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Kan ada lagu itu ya. Jadi dengerin, Allah rindu tinggal di tengah kita. Jadi dengerin ya, bukan kita, Allah rindu. Kenapa saya beribadah? Karena Tuhan rindu ketemu kita. Elias bangun, mandi Elias, jalan ke gereja. Karena apa? Allah tuh rindu. Katakan amin. Siapa yang baru pertama kali datang ke tempat ini, adakah? Yang baru pertama kali hadir. Ya, yang baru 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang belum 10 kali, siapa di sini? Yang belum 10 kali, oh ada. Kok bisa datang? Karena Allah rindu. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Karena Allah rindu. Ibu udah berapa kali datang ke sini sama Bapak ya? 3 kali, salam dulu. Ibu siapa namanya? Saya Elias. Chan? Oh ganti. Pak siapa? Janti ya. Pak siapa? Sauing, saya Elias. Suami istri. Baru 3 kali. Bapak sama? Oh dia bukan di sini. Berarti Bapak berapa kali ke sini? Oh salam juga. Selamat ya. Kenapa kita datang ibadah hari Minggu? Enaknya kan makan babi panggang hari Minggu ya. Makan-makan yang enak. Itu karena Tuhan rindu ketemu kita. Karena Tuhan tuh rindu ketemu kita. Lihat nih, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi gini, dengarin ya. Tuhan sendiri yang rindu, dia tinggal dalam saya. Tuhan sendiri yang rindu, dia mau pakai saya. Lewat siapa? Orang lain mengajak engkau mungkin. Memperkenalkan engkau ada gereja di sini. Dan waktu kita taat, sebenarnya bukan kita taat. Memang karena dorongan Tuhan, Tuhan tuh rindu sama kita. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan tuh rindu. Tinggal di dalam hidup kamu. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Allah tidak berkata supaya kamu datang kepadaku, enggak. Tuhan yang rindu. Tuhan enggak ngomong gini, kalau kamu butuh, ayo datang ke saya. Enggak. Tuhan tuh rindu tinggal sama kita. Ya, kalau engkau bisa menangkap, Tuhan tuh rindu tinggal sama kita. Ngapain tinggal? Tuhan tuh rindu main sama kita. Tuhan tuh rindu ketawa sama kita. Tuhan tuh rindu, dia juga ikut nangis sama kita. Dia tahu masalah pergumulan kita. Dia tahu susahnya kita. Waduh, Tuhan tuh rindu semuanya. Katakan amin ya. Jadi kalau kamu butuh saya, datang ke kantor. Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tuh lain. Aku turun dari singgasanaku, rumahku. Aku rindu datang diam di tengah-tengah kamu. Bilang, Tuhan terima kasih. Bilang, Tuhan terima kasih. Coba pegang dadanya. Bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan mau tinggal dalam hidupku. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi engkau gak usah cari-cari gereja mana. Engkau gak usah cari-cari mau tempat bukit doa mana. Dan jangan kau pikir di sana lebih kencang hadirat Tuhan. Aduh salah semua. Satu ibu, dia mau pergi dari rumahnya 1 bulan. Tinggalin suaminya sama anak-anaknya. Mau ngapain ibu? Aku mau menjendiri di bukit doa di sana. Dia sebut namanya. Di Sumatera. Saya bilang, ibu kenapa? Mau cari apa? Aku mau cari damai sejahtera. Nanti pulang-pulang ibu ada masalah enggak? Dia bilang, dia senyum. Waktu dulu ibu ke tempat yang di sana, saya ingetin, dia dulu juga pernah ke tempat yang lain. Pulang-pulang ibu ada masalah enggak? Iya Pak. Berubah enggak masalah ibu? Enggak. Jadi ngapain? Sesungguhnya kita ini adalah bait Allah.
Tapi seringkali Tuhan gak mau tinggal. Tadi, kalau tempat itu kotor. Nanti kita masuk poinnya ya. Ayah yang mengasihi berkata, saya mau pulang dan tinggal bersamamu nak. Itu tuh. Ayah kalau rindu, dia ngomong, nak, papa mau pulang. Mungkin papanya pergi dari mana, aku mau kembali kepada kamu atau mau tinggal sama kamu. Nah, Bapak kita lebih daripada itu semua. Yuk tepuk tangan dulu buat Allah kita. Allah adalah pribadi yang ingin dekat bukan jauh. Berarti apa? Kalau engkau saat ini jauh dari Tuhan, itu iblis. Ya, itu iblis membawa engkau semakin jauh. Lawan iblis dan mendekat sama Tuhan. Katakan amin. Coba angkat tanganmu bilang, Bapa, aku mau kembali kepadamu. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi Bapak tuh tangannya terbuka, dia mau kita tuh dekat-dekat. Siapa yang udah punya anak? Rindu gak sama anaknya? Rindu ya. Bilang kiri kanan, kalau rindu pulang. Bilang kiri, kalau rindu pulang. Rindu banget tapi gak mau pulang ya. Oh iya Pak, kan saya masih ada kontrak. Oh ya. Betul, belum finish ya. Nanti kalau finish, jangan perpanjang dulu, pulang dulu. Peluk-peluk anak, cuti dulu sebentar. Udah ya, mama kerja dulu, papa kerja dulu. Jadi dengarin saudaraku, Allah itu rindu untuk kita kembali kepada Tuhan ya. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Oke. Next lagi, tempat kudus harus disediakan. Allah itu kudus, dia minta siapkan tempat buat aku. Saya kedatangan saudara aja, saya beresin semua. Saya lihat masih ada waktu, tanaman lidah buaya yang mini, itu udah numpuk di pot saya, udah beranak. Saya lihat masih ada waktu, saudara belum datang, saya ambil semua dari 3 pot, saya bawa ke tempat tanaman. Pak, tolong pecahin Pak. Bisa jadi berapa nih? Terserah Bapak aja, jadi berapa? Dia pecahin. 12 Pak. Ya udah 12. Saya ambil semua, saya hiasin rumah saya. Terasnya, cuman keluarga yang datang. Gimana kalau presiden? Saya chat mungkin ya. Saya panggil teman-teman BIC Hong Kong, tolong ke sini, nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu ya. Nari-nari nih ada presiden. Ya, ini baru saudara, apalagi kalau Tuhan. Mereka harus membuat tempat yang kudus bagiku. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jadi kita ini rumahnya Tuhan, baitnya Allah. Jaga hidup kita kudus. Karena Tuhan tuh mau tinggal. Jangan dong dikasih tempat yang gak bagus. Kalau saya gak mempersiapkan rumah saya waktu itu, saudara-saudara saya dari istri, pasti dia cuma datang sebentar, duduk, atau mungkin gak duduk, gak betah, pulang. Nah, waktu mereka datang, saya pergi pelayanan, kira-kira jam sore, pelayanan di rumah duka, gitu ya. Terus saya balik lagi, saudara saya masih ada di situ, saudara dari istri. Masih rame itu teras, dan mereka baru pulang setelah saya datang. Mereka betah. Kenapa betah? Karena rumah itu udah dibersihkan. Kenapa betah? Karena kita sediakan apa yang mereka rindukan. Makanan, minuman, bahkan gak tanggung-tanggung. Saudara dari istri, om saya, pesen lagi makanan. Pesen lagi, jadi udah habis harusnya pulang, lanjut lagi. Bahkan ada yang terakhir, ada dari sepupu, beli bakmi goreng, banyak banget. Bakmi gorengnya enak, perpanjang lagi ngobrolnya. Lihat, coba senyum kiri kanan, bilang, Tuhan mau betah tinggal dalam hidupmu. Bilang, Tuhan mau betah. Dan jadikan betah Tuhan dalam hidupmu. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Katakan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Katakan amin saudaraku. Ya, tunggu dulu, saya ngintip dulu nih. Saya udah habis belum sih Pastor? Kasih kode ya. Kalau udah tinggal 5 menit kasih kode ya. Jadi dengarin, ada bagian kita, ada bagian Tuhan.
bagian kita bersihkan rumah itu. Karena Tuhan mau tinggal. Katakan amin ya. Bukan lagi bangunan, Tuhan gak ngeliat bangunan sama sekali. Terbukti kok, hadirat Tuhan ada di mana-mana. Saya pelayanan misi, wah hadirat Tuhan juga kenceng di sana. Drumnya itu pakai galon air mineral. Pung, pung, pung. Terus gitarnya diikat pakai tali rafia karena udah putus. Udah mau patah gitu, diikat. Dan udah cuman 2 itu. Itu tung, tang, tung. Tapi air mata saya begini nih. Aduh, hadirat Tuhan kuat sekali. Terus jemaatnya juga sama nyanyi, hadirat Tuhan kuat sekali. Itu waktu itu ada di NTT. Coba, di NTT. Dan itu terjadi lagi waktu ada di daerah Lampung pedalaman. Pokoknya waktu saya lagi ibadah begitu, kalau saya nengok ke kiri, itu sawah-sawah, hutan-hutan. Jadi saya saking hadirat Tuhan kuat, saya juga nangis, aduh nggak tahan. Saya juga nggak enak, nih pendeta ada masalah apa enggak nih, nangis-nangis kan. Jadi saya nengok ke kiri gitu ya, panasnya minta ampun ruangan itu. Jadi hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Nggak penting kamu tinggal di mana. Mau kamarmu nyempil, Tuhan nggak lihat itu. Bilang kiri kanan, Tuhan gak lihat keberadaanmu, ngomong kiri kanan, Tuhan gak melihat keberadaanmu. Coba bilang gini, Tuhan lihat hatimu, tunjuk Tuhan lihat hatimu. Dan Tuhan tinggal di mana? Hati kita. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Dan Tuhan tinggal di mana? Pikiran kita. Jaga yuk hatimu harus bersih. Gak boleh ada senyum di depan, tapi di dalam dongkol. Jangan pernah ada itu. Buang semua. Jangan berpura-pura. Jangan mau. Jangan mau jadi orang munafik. Jangan mau. Tuhan gak betah tinggal di dalam kita. Katakan amin ya. Oke, next lagi. Lihat. Kekudusan adalah kunci. Ingat itu. Kekudusan adalah kunci. Jadi bagaimana Tuhan mau tinggal? Ya, sekarang rumah berantakan, bau, penuh sampah. Lalu kita berkata, ayo masuk yuk, masuk. Om, tante masuk semua. Mana mau masuk? Katakan amin. Dan dia akan keluar. Apalagi kita bilang, Tuhan mari kau hadir. Tadi lagu-lagu tadi itu lagu-lagu hadirat Tuhan. Tapi bau, penuh sampah, gak enak, kotor, gak layak. Nah, bagaimana saudaraku? Itu juga hati kita. Hati yang penuh kepahitan. Bagaimana Tuhan mau datang? Tahu hati kepahitan? Itu dalamnya duri semua. Pikria itu seperti silet. Di tubuh kita ditaruh silet. Jadi kalau kita belum selesai mengampuni, kita salaman, ada silet di tangan kita, orang itu terluka. Shalom, bread. Kesayat dia. Sebentar dia terluka. Terluka sama siapa? Sama kita, sama teman-teman lain. Padahal dia datang sehat-sehat. Datang ke gereja baik-baik, tapi gara-gara kita penuh benci, itulah makanya dibilang kalau masih ada orang yang bersengketa, kalau boleh kamu ambil sabat dulu, supaya engkau pulih dulu rohanimu. Ya, memang gak gampang mengampuni. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Ini nih pegang, kekudusan adalah kunci. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukan kesempurnaan, tapi hati yang berserah, hidup yang berserah kepada Tuhan. Baca sama-sama. Banyak orang berpikir, saya belum layak, saya belum sempurna. Tapi kekudusan bukan soal sempurna. Ingat, kekudusan adalah hati yang mau dibersihkan setiap hari, setiap saat. Kita nggak mungkin kudus, saudaraku, kalau bukan Tuhan yang kuduskan kita. Karena setiap hari kita menghadapi banyak hal. Di jalanan kan rame banget nih Hongkong, kesenggol, duh, sebel nggak? Kasar banget sih, dosa kita gitu. Kita nggak mungkin. Makanya apa itu kekudusan? Hati yang mau terus dibersihin sama Tuhan. Tuhan, ubah hatiku. Apa? Seputih salju. Apalagi? Ubah hatiku, bersihkan hatiku seperti hatimu. Terus apa?
Engkau penjuna. Apalagi? Ku tanah liat. Harus mau dibentuk Tuhan. Terus apa? Bentuk jadikan ini doaku. Setiap hari kita ngomong, bersihkan aku Tuhan dari mulut yang kotor. Betul mulut kita kotor ya? Betul enggak? Bersihkan aku dari apa? Hati yang busuk. Betul ya? Make up terus. Ibu-ibu dengerin ya kalau make up ya. Kudus gitu ya. Pakai bedak ya. Kudus. Pakai lipstik, kudus. Ya, pas buka mata, kaget ya. Udah kayak dakocan ya. Jadi waktu mandi kudus. Dengerin. Tuhan tuh bisa jamah orang di mana aja loh. Ini semua kesaksian ya. Tuhan itu tuh sayang sama kita. Percaya deh. Jadi gini, saya diberkati dan saya diberkati, nah saya harus atur uang saya. Uang saya untuk istri, untuk saya, untuk anak, sekolah, kebutuhan banyak gitu loh. Udah begitu, oke. Tiba-tiba saya kangen sama anak saya yang di Singapura. Gitu. Kangen sama anak saya ngomong sama istri. Aduh Hani, aku tuh kangen loh sama anak kita. Jangan ngomong anak aku, nanti dia marah. Enak aja, anak kita. Ya. Terus kenapa? Gak tahu kemana, kenapa. Aku pingin aja kangen. Ya udah kamu aja pergi. Kamu ikut dong, saya bilang. Aku maunya kamu ikut. Karena istri saya juga sama anak yang cowok tuh dekat gitu loh. Emang kamu ada uang? Gak ada uang cukup gitu loh. Karena kan semua udah keplot begitu. Tapi ada kartu kredit, saya bilang. Tapi saya gak mau pakai. Saya mau tunggu deh mujizat Tuhan gitu loh. Coba saya cari tiket. Aduh mahal banget. Mahal banget. Ini gara-gara perang nih. Iya. Saya sebenarnya mau marah-marah nih. Ini gara-gara kamu ya tiketnya. Ya enggak. Besoknya saya cari tiket masih mahal. Besoknya lagi masih mahal. Besoknya lagi makin mahal. Ya. Ada yang ketawa ya. Malam-malam ada yang ngomong begini, kok cari tiket tuh malam-malam. Jam 1 saya bangun, cari tiket, makin mahal. Karena udah makin dekat. Nah saya kan Jumat mau pergi nih ke Hong Kong. Gitu ya, jadi aduh. Anak saya kemarin, hari ini dia ulang tahun. Ya, anak saya, bukan saya. Ya boleh sih. Ya, ngomong happy birthday nanti saya sampaikan. Nah dengerin, Hani aku pingin pergi sebelum aku ke Hong Kong, gitu loh. Tapi saya mau kamu ikut, ya udahlah nekatlah saya bilang. Kalau sampai nggak ada berkat, saya mau pakai kartu kredit. Udah saya cari, makin mahal. Sampai hari Sabtu kita menara doa, sebelum menara doa di online itu, saya masih buka. Dan makin mahal. Dan saya begini, aduh Tuhan. Waktu mau mulai, tinggal 10 menit, teman saya ada telepon. Shalom Pak. Pak, saya lagi diberkati. Gitu loh. Oh ya, kenapa? Saya mau berkati istri Bapak nih, supaya dia ikut Bapak ke Hong Kong. Gitu. Oh begitu, tapi istriku gak mau. Karena anak kami yang paling besar mau menikah bulan Juli, dia nggak tega tinggalin anak 10 hari sendirian di rumah. Jadi dia nggak mau ikut ke Hong Kong. Oh gitu Pak, ya mungkin Bapak pulang dari Hong Kong mau ke Singapura, lihat kunjungan anak. Saya bilang, aduh boleh nggak sebelum ke Hong Kong, saya ke Singapura karena itu kan tujuan saya. Oh ya boleh Pak. Aduh saya langsung nangis loh. Bayangin, saya langsung nangis loh. Saya langsung, aduh Tuhan, kok Tuhan bisa buat mujizat? Dia ngomong gini, sorry ya Pak, saya lagi mandi inget Bapak. Bukan porno ya, oh ya saya bilang.
Ya, saya lagi mandi Pak, tiba-tiba Tuhan ingetin Pak Elias gitu ya. Sorry ya Pak, bukan porno. Oh iya. Itu laki-laki loh. Ya, bukan porno. Iya yang ngerti. Tapi Pak, saya bilang, tahu nggak? Dari minggu lalu saya udah cari tiket, mahal semua. Dan kami lagi ngepas uangnya. Jadi nggak ada budget untuk pergi ke Singapura. Singapura tuh mahal, saudaraku. Makan tuh mahalnya minta ampun. Ratusan ribu kalau dirupiahin. Bertiga tuh 500.000. Makan sederhana. Terus belum hotelnya. Jadi hotel, saya cari hotel murah, 1 juta. Tapi istriku ngomong gini, Hani, kamu kalau ngajak aku cari hotel yang bener dong, katanya. Ya, aduh. Kenapa sih kamu gak mau? Aku baca nih. Jangan ke hotel-hotel murah, katanya. Ada bakteri virus. Tapi kalau kamu pergi sendiri, ya pergi aja. Nah, saya kan orang misi kan tidur di mana aja jadi, mau di jalanan pun jadi. Oke, saya gitu ya. Akhirnya dapat hotel 1,8 juta semalam. Aduh, yang bapak itu bilang begini, Pak, pesawat dan hotel kami ganti ya. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Aduh. Itu kejadian tanggal 11 April. Dan saya berangkat 13, 14, 15. 16 saya di Jakarta, 17 saya berangkat ke Hong Kong. Ya, jadi tepuk tangan. Apa yang saya mau saksikan, benar ayat ini, firman ini, Tuhan itu mau dekat, dia mau tinggal sama kita, dia mau nolong kita. Saya bisa pakai kartu kredit loh. Dan itu enggak dosa, karena saya bayar. Menjadi dosa, kalau saya pinjam orang, terus saya nggak bayar. Senyum kiri kanan, bayar hutangmu. Senyum kiri kanan, bayar hutangmu. Apa pendeta bisa aja gitu ya. Bilang, bayar hutangmu. Jangan pura-pura diam ya, itu dosa. Katakan amin. Ya, tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Nanti Elias, dipanggil Elias. Ya Tuhan, masuk surga. Coba cek BI. Bank Indonesia kan dicek gitu ya. Kamu masih ada utang, turun dulu. Aduh Tuhan. Senyum kiri kanan, bilang lunasin. Haleluya. Jangan mentang-mentang anggota gereja ya. Penuh dengan pengampunan. Oke, next lagi. Bahaya hidup tanpa hadirat Tuhan. Ini penting. Next lagi, ini bahaya sekali. Lihat ini, banyak orang Kristen masih hidup, tapi tanpa hadirat Tuhan yang nyata. Apa itu tanpa hadirat Tuhan? Ibadat terasa kosong. Kayak rutinitas. Makanya hati-hati, kalau engkau pelayanan gak suka cita, hidupmu lagi kosong. Jangan-jangan ada yang kotor. Buang semua. Kita gak bisa bohong, saya gembala, saya pendeta. Kalau saya ada benci yang belum diberesin, enggak dapat hadirat Tuhan. Sebelah nangis, sebelah girang. Saya juga girang, tapi kosong. Kayak orang bego gitu loh. Dan Tuhan lagi, lu ngapain? Lu pura-pura ya. Saya ini pendeta gembala, kalau saya ada yang kotor, sama ibadah terasa kosong. Bisa khotbah? Bisa. Jemaat diberkati, saya kosong. Dan pulang tuh gak enak banget. Makanya harus diberesin. Doa terasa kering. Udah basah, tapi jujur sebenarnya tuh kita gak rasa apa-apa. Hanya cuman mulut. Kalau zaman dulu kita langsung mati di tempat. Tapi kalau sekarang penuh dengan kemurahan Tuhan, makanya kita kembali ke Tuhan. Lihat ini, hidup kehilangan arah. Kayaknya hidup ini gak tahu mau ngapain. Tapi kalau engkau penuh dengan hadirat Tuhan, aduh, hidup ini dituntun Tuhan. Yang kerja, yang melayani, yang apa saja. Ya, lihat ini, hidup kehilangan kekuatan. Kayaknya gak kuat menghadapi hidup ini. Responnya tuh selalu salah waktu ada berita. Responnya tuh khawatir, ketakutan. Makanya engkau harus kembali ke Tuhan. Lihat ini, tandanya apa? Mudah marah-marah. Coba kedipin, siapa yang suka marah-marah? Enggak gini, kedipin, terus begini aja nih, tunjuk orangnya gitu ya. Coba, ya nggak usah angkat tangan. Gitu ya. Itu yang suka marah-marah, biasanya hadirat Tuhan itu lagi nggak ada di situ. Kenapa?
ada rumah yang kosong. Ini dia nih, mudah putus asa, kehilangan damai sejahtera. Ya, tepuk tangan yuk buat Allah kita ya. Next lagi, sebagai penutup, lihat ini. Berkat saat Allah diam di tengah kita. Ini penting. Waktu Allah diam di tengah kita, lihat ini. Ada damai yang tidak tergantung situasi. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Mukamu selalu sukacita. Dengar harga naik, ada sukacita enggak? Yang benar ya. Ada haleluya atau gimana sih? Ya, gaji nggak naik-naik, ada sukacita nggak? Haleluya, ya. Ada hikmat dalam keputusan. Waktu engkau ada hadirat Tuhan, tiba-tiba engkau mengerti sesuatu. Lihat ini, ada kuasa untuk berubah. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, ada sukacita yang dalam. Tadi yang saya bilang, hati yang gelisah jadi tenang. Ini hadirat Tuhan. Saya betul-betul gelisah, mau pergi ke Singapura, antara gesek atau enggak pergi. Saya udah siap, Tuhan kalau Tuhan enggak tolong, saya enggak pergi deh. Enggak apa-apa. Mungkin saya tunggu Tuhan tolong saya. Tapi saya mau gesek, tapi enggak mau Saya enggak mau gesek, kalau saya gesek saya bisa cicil, tapi aduh kalau bisa saya enggak mau. Ya lihat ini, hidup yang kosong jadi penuh harapan. Waktu hadirat Tuhan itu penuh sama kita. Lihat lagi, orang yang lemah jadi kuat. Ya tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita mau berdoa dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Katakan amin saudaraku. Maukah kita bersyukur? Yang tadi. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Terima kasih Tuhan. Kau tarik hidupku, kata-Mu, kemuliaan kekal. Terima kasih, katakan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku, kau tarik hidup, kata-Mu, lukamu yang kekal. Ajaib sungguh anugerah-Mu, ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakanku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, ajaib sungguh hadir, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku, Ayo sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Amin. Kau tarik hidupku, kata-Mu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku, kau tarik hidupku, kata-Mu, untuk kemuliaan. Tuhan mau menghampiri kita. Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan ingatkan kepada kita, siapkan rumah buat aku nak. Siapkan tempat tinggal yang kudus buat aku nak. Aku mau datang kepadamu. Dengar, Tuhan yang punya inisiatif
menghampiri Engkau nak. Mungkin kau merasa gak layak, jijik. Tapi dengar, Tuhan mau tinggal, Tuhan mau tinggal, Tuhan mau tinggal. Tuhan mau tinggal dalam hidupmu, Tuhan mau tinggal dalam hidupmu. Bersihkanlah, bersihkanlah. Tuhan mau pakai hidupmu sebagai gelas untuk minum. Bersihkanlah gelas itu supaya Tuhan bisa minum. Pakai hidupmu. Bersihkanlah, bersihkanlah, bersihkan. Bersihkanlah, datang sama Tuhan. Akui semua yang kotor. Datang kepada Tuhan, akui semua yang kotor. Datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan, mari datang, mari datang. Mari minta akui di tempat kau berdiri. Tuhan ini hidupku, Tuhan ini hidupku, Tuhan ini hidupku. Banyak yang kotor. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku mau bersihkan, bersihkan aku Tuhan. Aku mau Kau tinggal dalam hidupku. Tuhan, tolong aku, Tuhan, tolong aku. Oh, mari katakan, terima kasih Yesus, buat kasih. Mari katakan, Kau datang, hampiri hidupku. Kau tarik hidupku ke tanganmu, lukamu. Mari angkat tanganmu dua-dua. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu. Kau datang, hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tanganmu, lukamu. Ya mari angkat tanganmu dua-dua. Katakan angkat wajahmu. Terima kasih Yesus, Kau kasih. Katakan, Kau datang, thank you Tuhan. Apa mau datang, Kau mau datang dalam hidupku. Kau tarik hidupku ke tanganmu, lukamu. Angkat kaki, katakan terima kasih. Aku hampiri Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Apa mau datang, hampiri kami semua. Lupakan yang lalu, saudaraku. Amin, 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 amin. Lukamu, lukamu yang bakal, lukamu ya, tepuk tangan yo. Yo, angkat tanganmu. Dengar saudaraku, bersihkan dirimu. Bagaimana Pak cara bersihkan? Jujur sama Tuhan. Akui semua dosa-dosamu dan bilang, Tuhan aku mau bertobat. Sama-sama ngomong yuk. Tuhan aku mau bertobat. Bilang, Tuhan aku mau bertobat. Pakai hidupku Tuhan. Pakai hidupku bilang. Dan mari Tuhan tinggal Tuhan dalam hidupku. Dan kerasan Tuhan tinggal dalam hidupku. Tinggal selama-lamanya Tuhan. Dengar nak, sekali lagi dengar. Tuhan yang mau bersihkan juga rumahmu. Tuhan mau datang dan Tuhan tahu rumah kita kotor. Tuhan sendiri yang mau bersihkan waktu kita jujur. Dan dengar, engkau alami perubahan dalam hidupmu. Lihat sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan. Ayo taat, setia bergereja, setia di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau kembali, kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah kuduskan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan tinggal tetap di dalam setiap kami Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak yang terus menguatkan kami, bahkan membersihkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Sehingga Engkau tetap tinggal dalam hidup kami Tuhan.
Hidup kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau penuhkan bejananya kembali Bapak Elias, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terus memakai hamba-Mu dengan luar biasa Bapa. Engkau Allah yang akan terus Tuhan memberikan hikmat, marifat terus Tuhan Yesus. Urapan-Mu lebih dan lebih lagi. Bahkan berkat-berkat-Mu Engkau curahkan atas hamba-Mu. Perlindungan-Mu sempurna buat hamba-Mu Bapak Elias Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami juga mau memberikan persembahan ya Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan. Dari setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami Tuhan. Mari Bapak, Engkau Allah yang memberikan hati kepada setiap kami, hati yang tulus Tuhan untuk memberikan ucapan syukur kami ini melalui persembahan ini Bapa. Suci kuduskan sehingga baik Tuhan Yesus untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih. Mari yang siap memberi dan bersuka cita dengan saya, kita sama-sama katakan amin. Kita mau menyaksikan pengumuman minggu ini. Silakan media. Shalom Jemaat BIC Hongkong terkasih, kembali lagi dalam BIC Hongkong News minggu ini. Bersama, mari kita saksikan pengumuman gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur dan persepuluhan, dapat mengirimnya ke nomor account bank berikut ini. Bergabunglah di dalam Seed, Spirit Filled, Equipped, Empowered, Discipleship. Menara doa siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong bertempat di Park Sharot 7, lantai 3 Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara doa puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmat hadiratnya di ibadah raya Minggu BIC Hong Kong. Minggu 26 April 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Elias Nainggolan, ibadah raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan ibadah raya 2 jam 10.45 pagi waktu Hong Kong. Next Gen Hong Kong Service diadakan setiap minggu kedua sampai minggu terakhir setiap bulannya pada jam 11 sampai jam 12 siang bertempat di Park Sharot 7, lantai 3 Causeway Bay. Follow us on IG @NextGenHK. Demikian BIC Hong Kong News minggu ini. Tetap bertumbuh dalam keluarga BIC Hong Kong 2026, the year to prepare the way for the Lord. God bless you. Kita saksikan video singkat retreat kita minggu lalu. Pengalaman yang sungguh luar biasa. Aku ada di sini. Aku ada di sini bersamamu. Tanggapan kakak tentang kegiatan ini? Salam, apa yang saya dapatkan di retreat kemarin adalah selama 2 minggu sebelum retreat itu saya dapat surat dari rumah sakit yang seharusnya check up bulan 10 dimajukan. Setelah itu saya ketakutan, saya pikiran saya kemana-mana, gimana kalau kanker itu kembali lagi gitu. Tapi waktu saya mendengarkan khotbah dari Pastor Johan, lawan ketakutanmu itu benar-benar merema dalam kehidupan saya, terutama waktu Bu Gati berdoa kanker itu tidak akan kembali dalam hidupmu, itu saya cuman jongkok terus nangis. Saya cuman bilang, Tuhan aku takut. Selama doa bermenit-menit itu saya cuman bilang, Tuhan saya takut. Saya merasakan Tuhan mengelus kepala saya. Nggak apa-apa, nangislah. Bilang takut nggak apa-apa, tapi aku ada di sini. Aku ada di sini bersamamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya merasakan di acara Red di hari doa kemarin, luar biasa Tuhan menjawab semua doa saya. Perawatan Tuhan luar biasa. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya dalam hidup saya.
Tuhan berbicara kepada saya luar biasa. Karena kasih Tuhan sampai sekarang ini saya ada, bukan karena kuatku tapi karena Tuhan semua. Buat saudara-saudara yang di dalam kasih Tuhan, tetap tekun di dalam doa, tetap percaya, letakkan semua pengharapan kita di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan itu ada dan Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih. Shalom, saya menyaksikan sedikit kasih Tuhan, di mana waktu retreat kemarin saya sangat merasakan lawatan Tuhan dan berkat Tuhan yang saya alami, di mana rasa kekhawatiran dan rasa takut saya Tuhan sudah pulihkan. Saya bersyukur pada Tuhan, di mana Tuhan selalu melindungi, menjaga saya. Terima kasih. Salam, pengalaman retreat Senin kemarin saya mengalami sukacita yang luar biasa ketika lagu-lagu pujian dilantunkan untuk Tuhan. Saya bisa ikut menari bersukacita, tetapi air mata itu keluar luar biasa. Sebab 3 hari sebelum retreat itu saya mengalami kesedihan yang luar biasa yang tidak saya bisa tahan, dan saya tidak tahu penyebab kesedihan itu, tetapi 3 hari itu pengalaman yang sungguh luar biasa sedihnya. Melalui retreat ini saya mengalami kelepasan, saya mendapatkan sukacita, dan terima kasih. Salam, yang saya dapatkan pada waktu retreat tanggal 6 bulan 5 adalah sukacita yang sungguh luar biasa di dalam pujian dan penyembahan, dan waktu khotbah itu juga mendapatkan yang sungguh luar biasa merema dalam kehidupan saya. Dan pada waktu altar call, hambanya Bu Betty mendoakan saya karena 1 minggu sebelum altar call itu saya berdoa kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan untuk mematahkan kutuk keturunan dari keluarga saya. Pada waktu itu Bu Betty juga mendoakan saya kutuk keturunan itu hilang pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, buat saya adalah retreat adalah hal yang spesial di mana kita bisa bermain game dan berbaur dengan teman-teman, bukan hanya pelayan saja tapi teman-teman jemaat. Di situ kita bisa mengenal satu dengan lainnya, dan yang lebih penting lagi kita disegarkan dalam jasmani dan rohani, kita disegarkan, kita dikasih kekuatan lebih lagi untuk menghadapi hari esok, karena peperangan terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biar next year, tahun depan kalau ada retreat lagi semua bisa join. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan segala kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita pada Bapa di surga. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, marilah pulang membawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dengan berkatnya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.